Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Pagi ini adik-adik beribadah ditemani oleh Kak Narti. Dan Kak Narti percaya adik-adik tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Seperti pagi ini kalian pasti sudah siap untuk mengikuti ibadah. Oke adik-adik, sebelum kita akan mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memelihara hidup kita. Ayo adik-adik. Tuhan, terima kasih ya Bapa, Engkau telah memelihara hidup kami, Engkau telah sertai sepanjang malam hingga pagi ini Tuhan. Oleh kasih kemurahan-Mu, kami boleh kembali akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menyertai ya Bapa, dari awal hingga akhir ibadah kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang akan bekerja, kuasa-Mu yang akan berikan sukacita, sehingga kami boleh memuji, menyembah-Mu, dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami serahkan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kalian di rumah ya, meskipun saat ini pandemi sudah mulai turun, tapi juga virus tetap ada ya, karenanya tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, meskipun di rumah kalian harus juga bersukacita, karena Tuhan juga menghendaki semua anak Tuhan bersukacita. Yuk, kita akan pujikan sama-sama ya, sungai sukacitamu yang selalu ada dalam diri kita. Ayo adik-adik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan,
Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Berikan sorak-sorak adik-adik. Haleluya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Nah adik-adik, kita sudah bersukacita ya tadi ya. Sungai sukacita Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kita harus selalu bersukacita sebagai anak Tuhan. Nah, kita akan lanjutkan ya memuji Tuhan. Ada 9 buah Roh Kudus yang Tuhan kehendaki selalu kita lakukan. Nah, kita akan belajar sama-sama ya pujian ini adik-adik ya. Kasih sukacita. Sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau dipimpin, ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Ya, kita mohon pada Tuhan supaya Tuhan memimpin hidup kita ya adik-adik ya, setiap hari dengan Roh Kudusnya ya. Oke adik-adik, kita sesaat lagi akan menerima firman Tuhan ya adik-adik ya. Kita mau belajar firman-Nya, kita mau dengar-dengaran firman-Nya. Biarlah firman-Nya kita tanam dalam hati kita sebagai benih adik-adik ya. Kalau benih ditanam di tanah yang subur akan tumbuh dengan baik. Demikian pula kita mau dengan firman-Nya, kita mau tanam firman-Nya dalam hati kita supaya tumbuh subur dan berbuah lebat. Oh, sungguh Tuhan pasti berkenan. Yuk kita akan sama-sama pujikan firman Tuhan ku dengar ya. Setelah kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Semua kita puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi adik-adik, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku.
Ya adik-adik, sebelum kita akan menikmati firman-Nya, kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Adik-adik yang di rumah semua berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan muliakan nama-Mu, dan kami percaya bahwa pujian kami berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan, karena kami ingin membalas kasih-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Sebentar kalau kami hendak mendengarkan dan menerima kebenaran firman-Mu, biarlah Kau ajarkan kepada kami anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk selalu dengar-dengaran, duduk dengan tenang, menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Dan biarlah firman-Mu akan kami tanam di dalam hati kami Bapa. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh subur, berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Biar Roh Kudus-Mu sendiri menolong Bapa untuk mengertikan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, juga Engkau sertai Kak Didi yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, apa yang disampaikan Tuhan benar-benar dari Engkau, dan biarlah menjadi berkat bagi kami anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang dapat kami sampaikan di dalam kesempatan pagi ini Tuhan, dan semua doa ini hanya kami beralaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat menikmati firman Tuhan adik-adik. Oke. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita boleh bersuka cita, kita boleh naikkan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Nah sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan kakak akan menyampaikan seorang tokoh yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan. Dia adalah Nabi Amos. Nah adik-adik nanti bisa kalian lihat di dalam Alkitab kalian masing-masing seorang tokoh Amos yang luar biasa, di mana dia adalah seorang peternak ya. Kalian tahu seorang peternak kerjanya ada apa? Mengembalakan domba, mencari rumput. Tetapi Tuhan tidak memandang itu semua ya. Tuhan memandang bagaimana Amos diberkati Tuhan, dipilih Tuhan untuk menyampaikan nubuat kepada bangsa Israel dan kota-kota yang ada di sekitar Israel. Nah adik-adik, pada waktu itu Tuhan memberikan nubuat kepada Nabi Amos, dan disampaikanlah nubuat itu kepada bangsa Israel bahwa nanti ya akan mendapatkan hukuman negara-negara yang ada di tetangganya Israel. Nah adik-adik, apa hukumannya? Ya, kalau orang berbuat salah pasti akan mendapatkan hukuman. Seperti halnya ketika kita mau mencuri pasti kita akan mendapatkan hukuman ya. Mengambil uang yang bukan hak milik kita, pasti kita akan mendapatkan hukuman. Kalau adik-adik mencuri di rumah pasti akan dimarahi orang tua. Nah demikian juga bangsa Israel dan tetangga-tetangganya mendapatkan hukuman dari Tuhan karena mereka tidak menjalankan perintah Tuhan. Nah kemudian apa yang terjadi? Ya, semuanya mendapatkan hukuman. Ada yang mendapatkan kelaparan, ada yang mendapatkan hukuman mati dan sebagainya, banyak. Ya, sesuai dengan perbuatan mereka. Nah, demikian juga halnya bangsa Israel. Ya, Nabi Amos sudah menyampaikan nubuatnya kepada Nabi Israel bahwasanya bangsa ini akan mendapatkan hukuman yang luar biasa. Karena apa? Bangsa Israel sudah tidak taat. Ya. Orang-orangnya banyak menyembah berhala, banyak melakukan perbuatan dosa, ya, berpesta pora dan sebagainya. Kemudian disampaikanlah nubuat itu, penglihatan yang dari Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Nabi Amos mendapatkan tekanan dia, ya. Bahkan sampai apa yang terjadi? Nabi Amos diusir, ya, diusir karena begitu kerasnya memperingatkan bangsa Israel. Siapa yang mengusir? Yang diusir adalah seorang imam besar yang ada di Betel. Nah, adik-adik, bagaimana perjuangan Nabi Amos untuk memperingatkan bangsa? Apakah Nabi Amos berhenti, ya, patah semangat? Tidak. Ya. Apa yang dinubuatkan Tuhan selanjutnya akan disampaikan kembali. Ya, banyak adik-adik. Ya, ada 3 hal nanti yang nubuatan itu yang akan disampaikan oleh Nabi Amos kepada bangsa Israel.
Yang pertama apa tadi? Ketika bangsa Israel sudah melakukan perbuatan dosa, menyembah berhala, ya, nubuatan yang disampaikan Nabi Amos penglihatan kepada bangsa Israel yang pertama adalah Tuhan akan mendatangkan apa? Banyak belalang dan api yang sangat besar, dan akan terjadi apa? Kelaparan adik-adik. Coba adik-adik bayangkan kalau kita mendapatkan musibah yang seperti itu apa? Tentunya sulit ya. Ketika banyak hama belalang, terus terjadi kebakaran dan sebagainya, pasti kita akan mengalami kesulitan adik-adik. Pasti akan mengalami kesulitan, dan pasti apa yang terjadi? Kita akan mengalami kelaparan, ya. Tetapi karena Amos, ya, melalui doa-doanya, apa yang terjadi adik-adik? Ya, hukuman yang dari Tuhan itu tertunda. Hukuman yang dari Tuhan itu tertunda, ya, mundur, ya, tidak jadi hari itu Tuhan mendatangkan tulahnya kepada bangsa Israel. Akhirnya apa jadi? Mundur adik-adik, ya. Tuhan tidak menjadikan hukuman itu hari itu juga, saat itu juga, tidak. Karena siapa? Karena doa-doa Nabi Amos kepada bangsa Israel. Doa syafaat Nabi Amos kepada bangsa Israel adik-adik. Ya. Maka dari itu adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menurut, ya. Kalau kita tidak mau dimarahi, ya kita jangan melakukan kesalahan, ya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel tetap bebal, ya, keras kepala adik-adik, ya. Tuhan akhirnya apa? Memberikan penglihatan yang kedua bahwa disampaikan kepada Amos, kemudian disampaikan kepada bangsa Israel apa? Ya, adik-adik tahu alat untuk mengukur kemiringan suatu benda kayak bandul itu adik-adik, ya. Ada besi di bawahnya, ada benang di atasnya, itu akan mengukur lurus tidaknya atau miring tidaknya suatu bangunan, ya. Kayak waterpass adik-adik, kalau adik-adik tahu mungkin sekilas. Nah, kalau tukang bangunan kalau mau membangun suatu bangunan, dia pasti akan membuat suatu timbangan yang diberikan pemberat, benang atas dicari lurusnya. Nah, itu penglihatan yang kedua adik-adik, ya, bahwa sekarang bangsa Israel sudah tidak menurut, ya, bangsa Israel sudah tidak taat lagi, ya, sudah adik-adik, ya, dibilangi kamu jangan berbuat ini, ya, kamu jangan melakukan ini, tetapi hanya sesaat adik-adik, ya, hanya sesaat yang dilakukan oleh bangsa Israel, ya, seolah-olah itu kayak ya, nanti pasti Tuhan akan memberi pengampunan, ya, melakukan dosa. Tuhan kan katanya Maha Pengasih, ya. Tuhan katanya Maha Pengasih, Dia selalu memaafkan orang-orang yang mengaku kesalahannya. Tidak ada, Dek, ya. Tetap kita konsekuensinya bahwa kita akan mendapatkan hukuman, ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, pasti kita akan mendapatkan hukuman, ya. Pasti akan mendapatkan hukuman adik-adik. Ya, makanya kalau adik-adik di rumah jangan sekali-kali melakukan kesalahan kalau enggak mau dimarahi sama orang tua kita. Ya, kita harus taat, kita harus menurut. Ya, itu yang terjadi karena sudah tidak menurut lagi apa yang Tuhan perintahkan. Ya, karena sudah diperingatkan oleh Nabi Amos, tetapi apa yang terjadi? Bahwa Tuhan tetap akan menghukum bangsa Israel adik-adik, ya, bangsa Israel pasti akan melakukan. Kemudian apa yang penglihatan yang kedua, yang ketiga, bahwa di situ Tuhan memberikan penglihatan kepada Nabi Amos bahwa di situ ada suatu keranjang buah, ya, buahnya itu berbuah pada waktu musim kemarau, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa pada intinya Tuhan sudah sudah memperingatkan berkali-kali, tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel tetap keras kepala, ya. Yang menyembah berhala tetap menyembah berhala, yang yang suka mabuk-mabukan, yang suka pesta pora, ya. Tuhan tidak suka itu. Akhirnya hukuman, ya, tetap akan membinasakan. Dan bahkan yang lebih dahsyat lagi penglihatannya bahwa bangsa Israel tidak akan pernah melihat matahari, ya. Tuhan akan mengganti materi yang terang akan menjadi gelap gulita. Nah, adik-adik bayangkan
kita aja yang lampu mati aja kita pasti akan kebingungan adik-adik ya. Nah, takut terus nanti gini dan sebagainya. Nah, bagaimana suatu negara Israel yang begitu luas ya, yang pada waktu jam itu kan nggak ada lampu yang kayak sekarang adik-adik ya. Ya, adanya hanya obor dan sebagainya. Nah, maka dari itu adik-adik ya, Tuhan sudah mentok ya, istilahnya sudah mentok. Nah, tetap Tuhan akan membinasakan bangsa Israel. Nah, maka dari itu adik-adik, sekali lagi kakak ingatkan buat kalian untuk apa? Untuk selalu taat kepada Tuhan. Ya, bahkan di penglihatan yang lainnya Tuhan memberikan penglihatan kepada Nabi Amos bahwa Tuhan akan berdiri di mana di mezbah ya, di atas mezbah di mana orang-orang Israel itu akan menyembah berhala ya. Tuhan berdiri di atasnya ya. Apa yang Tuhan lakukan ya? Penglihatannya di situ Tuhan menyuruh untuk membongkar mezbah itu, akan menghancurkan mezbah itu adik-adik. Ya. Coba adik-adik bayangkan ya, bagaimana ketika kita melakukan kesalahan, terus kita dipukul sama orang tua, bagaimana? Pasti akan sakit, pasti akan menderita. Nah, pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan yang begitu luar biasa adik-adik. Ya, teladan seorang Nabi Amos ya. Dia adalah seorang peternak, ya, peternak domba pada waktu itu. Nah, begitu luar biasanya dia dipakai Tuhan, ya. Mungkin adik-adik kalau kita menyampaikan sesuatu kepada orang terus kemudian kita nggak dianggap, nah gimana perasaannya? Tetapi Nabi Amos begitu luar biasa, dia tetap setia, dia mendoakan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbuat salah kepada siapa? Nabi. Kepada Tuhan ya. Maka dari itu marilah kita mau belajar untuk kita peka ya, akan peringatan Tuhan ya. Loh, Kak, gimana caranya? Ya kita banyak-banyak berdoa ya. Kita jangan berdoa kepada hal-hal yang lain, kepada ilah-ilah lain, kepada berhala ya. Kita tidak boleh adik-adik. Kita jangan menyembah kepada berhala-berhala, kepada pohon-pohon, kepada orang-orang pandai, orang pinter mencari solusi kepada siapapun. Nah, itu tidak boleh ya. Kita harus berserah kepada siapa? Kepada Tuhan, supaya Tuhan disenangkan. Karena Tuhan sudah menunjuk kita bahwa kita adalah terang Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan sudah tunjuk kita untuk menjadi terang ya. Dimanapun kita berada, kita akan mendapatkan terang, kita akan pasti mendapatkan perlindungan Tuhan. Nah, maka dari itu adik-adik kita diajarkan di sini untuk kita belajar untuk satu apa? Juga mengasihi. Ya. Nabi Amos mengasihi bangsa Israel. Kalau enggak mengasihi, tentunya pasti ketika Tuhan memberikan penglihatan kepada Nabi Amos untuk dia mendapatkan hukuman, pasti apa yang terjadi? Nabi Amos akan tinggalkan bangsa Israel dan negara-negara yang di sekitarnya ya di Gaza, di banyak tempat. Maka dari itu adik-adik ya, kita diajarkan firman pada pagi hari ini ya adalah kesetiaan, kasih ya, belajar mengasihi siapa musuh kita dan sebagainya. Biarpun tadi Nabi Amos diusir siapa? Imam besar di Betel ya, diusir dia. Apa yang terjadi? Tetap semangat ya. Nabi Amos tetap semangat untuk dia memberitakan firman Tuhan ya. Bahkan ketika semuanya sudah disampaikan kepada siapa? Bangsa Israel ya. Apa yang terjadi? Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Biarpun mendapatkan hukuman yang luar biasa, yang banyak, tetapi Tuhan masih tetap mengasihi bangsa Israel. Mengasihi orang-orang yang percaya kepada bangsa Israel, yang setia. Ya, tentunya adik-adik, ya tidak semuanya bangsa Israel itu melakukan kesalahan. Pasti ada beberapa yang
apa? Menurut apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Jadi pada pagi hari ini kita belajar teladan seorang Nabi Amos yang setia, yang menurut apa yang Tuhan perintahkan, ya, suruh menyampaikan penglihatannya, dia sampaikan, ya. Maka dari itu, marilah adik-adik yang ada di rumah, ya, kita harus taat, kita harus nurut apa yang Tuhan mau, ya. Pasti Tuhan akan memberkati kita, pasti Tuhan akan memelihara kita. Terlebih pada hari-hari ini, ya, kita harus di rumah, kita harus menjaga kesehatan kita, tubuh kita, supaya kita tetap sehat, tetap kuat, dan kita bisa beribadah, ya, sekolah minggu biarpun hanya online, tetapi ya semuanya pasti Tuhan punya rencana yang indah buat kita adik-adik yang ada di rumah, ya. Maka dari itu adik-adik, kita pada pagi hari ini, mari, ya, yang ada di rumah, buat adik-adik yang di rumah tetap semangat, ya. Jangan Kak bosen Kak di rumah terus, Kak bosen Kak di rumah terus, masuk ibadah online, ya. Pengennya bersukacita ketemu teman-teman yang lain di gereja, ya. Tunggu adik-adik, pasti, ya, saatnya pasti akan tiba, kita akan bertemu beribadah tatap muka, ya. Ya, mari kita sama-sama berdoa supaya kita bisa beribadah tatap muka, ya. Demikian adik-adik yang bisa kakak sampaikan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini tentunya luar biasa, ya. Kakak berharap firman Tuhan ini menjadikan berkat buat adik-adik yang ada di rumah, ya. Maka dari itu, mari tetap semangat, ya. Kalau mau berpergian jangan lupa pakai masker, ya. Kalau nggak perlu banget, ya jangan keluar, di rumah aja, ya. Sabar dulu adik-adik, ya. Kita harus sabar dulu, ibadah online di rumah. Suatu saat pasti, ya, kita akan bersama-sama kembali beribadah tatap muka. Nah, demikian yang bisa kakak sampaikan adik-adik, seorang tokoh Nabi Amos, ya. Baik adik-adik, mari kita mau sama-sama berdoa. Kita akan akhiri ibadah online pada pagi hari ini, ya. Kakak percaya Tuhan akan memberkati. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat segala berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan berkati buat adik-adik kami yang ada di rumah. Engkau mau jaga kesehatannya, jaga kondisinya, buat keluarganya Tuhan berikan kecukupan, ya. Kami percaya bahwa kasih kemuliaan Tuhan tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kita semua. Terima kasih Bapak buat ibadah online pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa kasih-Mu tetap dari dulu sampai sekarang. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Hallelujah, hallelujah.